Shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Puji Tuhan jika dapat kesempatan untuk boleh kembali melayani di tempat ini. Dan seperti yang dibilang tadi, kita akan masuk lagi dalam seri Kitab Hakim-Hakim. Di minggu yang kali ini kita masuk dalam pasal yang keempat. Jadi inilah yang akan kita baca, Hakim-Hakim pasal yang keempat. Tapi sebelum kita bersama-sama membaca ayat ini, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana ini bisa relate dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kurang lebih sebulan yang lalu Bapak Saudara, bagi siapa yang mengikuti pertandingan bola atau sepak bola, kita akan mendapati bahwa sebulan lalu ada satu grup sepak bola dari kota Tottenham, ya, biasanya disebut dengan Spurs, dia menjuarai final Liga Eropa. Liga Eropa itu adalah liga sepak bola yang diikuti oleh klub-klub di Eropa, Inggris, Prancis, Italia, dan banyak negara. Mereka mengirimkan wakil dari klub negara mereka masing-masing dan bertarung dalam Liga Eropa itu. Dan sudah mereka bertarung, akhirnya mereka semifinal dan finalnya ada dua grup, yaitu MU, gitu kan. Banyak yang suka MU, saya nggak suka. Yang kedua adalah Spurs. Jadi Spurs inilah yang akan memenangkan. Dan kenapa ini penting untuk kita soroti berkaitan dengan khotbah kita hari ini. Spurs ini dalam klasemen di negaranya di Inggris, dia klasemennya adalah klasemen paling bawah. Jadi yang paling bawah ini menjelaskan apa? Setiap hari mereka bertanding, mereka selalu kalah. Skornya paling kecil, mereka jarang sekali mengalami kemenangan. Paling mentok hanya draw. Nah, tapi menariknya mereka sering kalah tapi malah masuk final di liga yang lain, Liga Eropa. Dan Spurs ini yang paling rendah yaitu klasemen 17, dia memenangkan dari final Liga Eropa tersebut. Saya ingin menjelaskan bahwa di dalam konteks ini kemenangan seringkali datang dengan cara yang mengejutkan. Seringkali kita memaknai kemenangan bagi siapa yang bekerja keras, siapa yang punya effort lebih, dan siapa yang memiliki A, B, C layak mendapatkan kemenangan. Tapi dari Spurs ini kita belajar bahwa ada seseorang, kelompok atau golongan yang kita anggap nggak pantas dia menang, tapi mengejutkan sekali. Mereka mengalami kemenangan. Nah, hari ini kita akan belajar kemenangan yang mengejutkan di dalam Hakim-Hakim pasal 1 sampai yang ke-24. Kita akan sama-sama meresapi bagaimana kemenangan dari klub sepak bola bernama Spurs ini. Oh enggak ya, kita akan sama-sama melihat dalam Hakim-Hakim pasal 4. Mari kita melihat Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-24. Poin khotbah saya ada 3, tentang penindasan, penyelamatan, dan juga tentang kemuliaan. Yang pertama kita akan masuk di dalam penindasan, ayat 1 sampai yang ketiga. Kita akan menyoroti ayat ini untuk melihat bagaimana seberapa kejam penindasan yang terjadi buat bangsa Israel. Mari kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 3. Kita membaca 3 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun. Ia menindas orang Israel dengan amin. Di ayat 1 sampai 3 inilah konteks dari Hakim-Hakim pasal 4. Di ayat 1 sampai 3 kita melihat ada satu frase menarik di awal ayat 1. Dikatakan setelah Ehud mati. Kalau kita merujuk pada pasal yang sebelumnya kita melihat ada 3 hakim. Otniel, Ehud, dan juga Samgar. Setelah masa mereka selesai, mereka mengalami satu fase di mana mereka mengalami kemenangan, bangsa Israel menang, dibebaskan. Tetapi setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka kembali pada siklus dosa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan mereka kembali melakukan sesuatu yang celah di hadapan Tuhan. Dan mereka seperti tidak mengingat kemenangan dan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, pada teks ini kita melihat bahwa setelah mereka melakukan apa yang jahat, Tuhan menyerahkan umat Allah kepada tangan Yabin, Raja Kanaan. Yabin ini bukan nama, Yabin ini diperkirakan seperti Firaun, yaitu gelar raja yang ada di Kanaan. Jadi
Kalau kita melihat di kitab Yosua ada Yabin juga. Kemungkinan Yabin ini adalah Yabin yang berbeda dengan Yosua, yaitu Yabin yang baru yang sudah dikalahkan Yosua dulu itu sudah mati, sekarang timbul lagi Yabin atau raja yang baru yang memerintah di Hasor. Dan mereka punya seorang panglima bernama Sisera. Yabin dan Sisera mereka menindas bangsa Israel, dikatakan di ayat 3, 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan apa? Dengan keras. Teks ini menjelaskan penindasan yang dialami oleh umat Allah bukan penindasan yang biasa-biasa. Kenapa demikian? Bapak Saudara boleh buka di dalam pasal yang kelima. Kalau melihat di pasal kelima, ini menjelaskan bahwa saking kejamnya bangsa Israel mengalami penindasan itu, mereka nggak berkutik, mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Bapak Saudara boleh lihat di ayat yang ketujuh. Penduduk-penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam sampai engkau bangkit Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Jadi seluruh bangsa Israel diam tidak berkutik, sunyi senyap karena apa? Karena mereka ditindas, nggak bisa melakukan perlawanan. Dan kita melihat ada keterangan di sini, Sisera, panglima dari Raja Kanaan mempunyai berapa ratus kereta? 900 kereta besi. Kereta besi itu kalau zaman kuno direlatekan dengan zaman sekarang adalah seperti dalam peperangan ada tank. Bayangkan kalau kelompok perang, kawanan perang atau satu peperangan musuh kita mempunyai 900 tank. Pasti kita gentar, pasti kita takut. Itulah yang dialami oleh orang Israel. Mereka ditindas sedemikian kejam, mereka ditindas sedemikian keras sehingga mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, kalau kita melihat di 3 ayat ini, kita hanya melihat 2 tokoh saja, yaitu Yabin dan Sisera. Seolah-olah hanya ada 2 oknum saja yang melakukan kekerasan di sini, yang melakukan penindasan. Mari saya ajak saudara untuk melihat di Hakim-Hakim pasal 5 ayat 28 sampai 30. Ya, di ayat 28 sampai 30 kita melihat satu orang disebutkan di situ, Ibu Sisera. Kalau tadi kita melihat ada Yabin dan Sisera. Sekarang kita melihat di ayat pasal 5 ayat 28 sampai 30 ada satu orang yaitu ibu dari Sisera. Jadi kalau kita membayangkan sosok ibu adalah sosok yang penuh belas kasih, kasih sayang, peduli. Itu berbeda dengan apa yang terjadi di pasal ini. Ibu Sisera adalah ibu yang kejam. Bagaimana kita bisa mendapati itu? Kita melihat bahwa Ibu Sisera itu menanti, kapan ya anakku pulang? Dia menanti dari jendela, kapan anakku Sisera itu pulang membawa jarahan-jarahan. Dan bukan hanya jarahan secara materi saja, kalau kita perhatikan di ayat 30, membagi-baginya gadis seorang 2 untuk setiap orang jarahan. Jadi Sisera ini selain membawa jarahan harta dan materi, dia membawa pulang jarahan perempuan-perempuan dari negara yang dikalahkan. Dari negeri atau kota yang dikalahkan. Diambil perempuan-perempuan itu, diperkosa, dibawa pulang jadi budak seksual dan dijadikan budak dari ibunya. Sedemikian kejam apa yang dilakukan oleh Sisera dan apa yang diharapkan oleh ibunya. Sisera, kalau kamu pulang, jangan pulang bawa tangan kosong. Pulang membawa semua yang kamu bisa raih dari negara jajahan itu. Bawa barang-barangnya, emasnya, peraknya, dan jangan lupa budak-budak juga berikan kepadaku. Jadi Sisera bukanlah panglima yang perkasa yang hanya memberikan kemenangan dan menghadirkan kekalahan kepada musuh. Sisera adalah pribadi yang sangat kejam. Inilah yang dialami oleh umat Allah pada waktu itu. Mereka ditindas sangat keras. Mungkin pertanyaan kita begini, kenapa Tuhan mengizinkan penindasan itu? Seperti di ayat 2. Kenapa Tuhan menyerahkan umatnya ke dalam tangan Yabin? Kenapa Tuhan mengizinkan penindasan itu terjadi dengan keras? Kalau kita melihat konteks, ada 2 hal. Yang pertama, apa yang mereka alami, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Mereka sudah dikuatkan, sudah diberikan janji Tuhan, tinggal melangkah. Mereka nggak bisa taat, mereka kembali pada hal yang jahat. Dan konsekuensi dari dosa adalah mereka mengalami penindasan dari musuh. Tapi yang kedua adalah, kenapa penindasan ini dihadirkan Allah kepada umatnya? Ada seorang hamba Tuhan bernama Lius Erik mengatakan demikian. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita berada dalam posisi skakmat untuk mengalihkan pandangan kita kembali kepada Sang Penyelamat. Bagi yang terbiasa main catur, posisi skakmat adalah posisi nggak bisa berkutik kemana-mana. Ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, belakang nggak bisa, mencari bantuan nggak bisa. Posisi itu adalah posisi di mana bangsa Israel sedang mengalami penindasan. Nggak bisa minta bantuan, nggak bisa nyari bantuan, nggak bisa membantu diri mereka sendiri. Dan mereka hanya bisa melihat ke atas. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Kadangkala Tuhan mengizinkan penindasan terjadi dalam diri kita. Bukan karena Tuhan jahat, tapi supaya kita bisa kembali mendongak ke atas, bergantung kepada Tuhan, meminta kepada Allah, ya Allahku, Engkaulah juru selamatku. Kita seringkali merasa terlena akan kemenangan-kemenangan yang mungkin kita sudah dapatkan. Saat kita berdoa, lalu jawaban terjadi. Saat kita meminta, saat kita berjuang dari usaha kita, semuanya kejadian. Seolah-olah kita nggak perlu lagi mendongak ke atas. Kita nggak perlu lagi berlutut di bawah kaki Tuhan. Kita bisa cari bantuan sebelah kanan, sebelah kiri, dari depan, dari belakang. Dan Tuhan dengan sengaja memberikan situasi di mana kita ditindas, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, ke depan, ke belakang, hanya bisa mendongak ke atas, memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Semakin dewasa, semakin sulit kita bergantung sama Tuhan. Semakin dewasa, semakin kita punya banyak cara untuk melakukan dosa demi dosa. Semakin dewasa, semakin kita jauh bergantung daripada Tuhan. Maka Tuhan sengaja memberikan penindasan dalam diri kita. Supaya kita kembali bisa melihat ke atas, meminta kepada Tuhan pertolongan yang hanya di dalam Dia. Dan inilah yang terjadi, bahwa ketika orang Israel ada dalam penindasan, ayat 3 dikatakan, lalu orang Israel berseru kepada, kapan kita bisa berseru kepada Tuhan? Kadangkala kalau semuanya berjalan baik-baik saja, doa kita bukan seruan, doa kita bukan bergantung kepada Tuhan, doa kita hanya bersyukur. Bersyukur itu baik. Tapi seolah-olah kita nggak minta bantuan Tuhan, kita nggak minta pertolongan Tuhan. Seolah-olah di hari itu kita bisa berjalan sendirian tanpa campur tangan Tuhan. Seolah-olah kita bisa berjalan hari itu, tanpa Tuhan aku bisa bekerja, tanpa Tuhan aku bisa menyelesaikan masalah. Aku punya akal, pikiran, logika untuk bisa menyelesaikan semua apa yang di depan. Nggak perlu Tuhan, nggak perlu mendongak ke atas, aku berjalan sendirian. Dan penindasan inilah yang Tuhan izinkan mungkin terjadi dalam hidup kita. Untuk kita bisa kembali berseru kepada Tuhan. Dan ketika umat Tuhan berseru kepadanya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada rencana penyelamatan dari Allah. Mari kita perhatikan ayat selanjutnya setelah ayat 3, yaitu ayat yang keempat dan yang kelima. Perhatikan di depan ayat keempat dan kelima yang saya sudah tulis di slide. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma. Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Di saat bangsa Israel ditindas, mereka berseru kepada Tuhan. Dan ayat 4 dikatakan, ada seorang nabiah, Deborah, dikatakan sedang duduk di bawah pohon kurma. Nabiah ini adalah nabi perempuan. Konteks pada zaman kuno, perempuan itu
tidak dianggap. Tapi entah kenapa di Hakim-Hakim pasal 4 ini, kalau kita melihat hakim sebelumnya, hakim kali ini adalah seorang perempuan. Jadi seolah-olah Tuhan memberitahu bahwa rencana penyelamatanmu kali ini tidak berdasarkan rencanamu. Ada rencana Tuhan yang berbeda. Deborah seorang nabiah, dan bukan hanya seorang perempuan saja, dikatakan istri dari Lapidot. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Jadi Deborah ini ditekankan berkali-kali bahwa dia seorang perempuan. Dia seorang nabiah, nabi perempuan, dan dia seorang istri. Jadi Deborah bukan hanya sekedar seseorang yang berkuasa saja, tapi dia seorang istri yang tunduk kepada suaminya, seorang nabi yang tunduk kepada Allah. Bukan hanya sekedar perempuan, tetapi perempuan yang taat kepada otoritas di atasnya. Dan setelah apa yang dihadirkan Tuhan kepada Deborah, Deborah mengatakan apa di ayat yang setelahnya? Ayat 6, Deborah memanggil seorang bernama Barak. Saya minta tolong dibacakan dua ayat ini, ayat 6 dan 7 dari Hakim-Hakim pasal 4. Apa yang dikatakan Deborah di ayat 6 dan 7 ini? Deborah mendapatkan pesan firman Tuhan dari Allah, dikatakan bahwa dia harus memanggil seorang bernama Barak. Barak ini adalah panglima perang, lalu dipanggil, dia berkata kepada Barak, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Hai Barak, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, Raja Kanaan tersebut, dengan kereta dan pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia dalam tanganmu. Bukankah ini sudah sungguh jelas bahwa Deborah berkata, hai Barak, ayo kamu berangkat perang, Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam peperanganmu. Tapi seperti yang kita tahu, apa yang dikatakan oleh Barak di ayat 8? Barak menjawab, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ayat 9. Baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri, pergi bersama-sama Barak ke Kedes. Inilah jawab dari Barak. Ketika dia mendapat pesan firman Tuhan dari Deborah, dia berkata, oke, aku mau maju, tapi aku gak mau maju sendirian. Aku maju kalau kamu mau maju. Aku mau ikut perang kalau kamu mau ikut perang. Seolah-olah kita mendapati Barak ini adalah pribadi yang penakut, lemah, dan kurang iman. Tapi jika benar bahwa Barak ini adalah pribadi yang demikian, maka adalah hal yang aneh kalau kita membuka dalam Ibrani pasal 11 ayat 32. Di situ kita melihat ada satu nama yaitu Barak. Kalau kita melihat konteks pasal 11, tokoh iman. Kenapa si penakut yang kita pikir Barak ini adalah penakut, kenapa disebut dengan tokoh iman? Kenapa dikutip di pasal Ibrani ini? Kenapa dia menjadi tokoh iman jika dia takut? Seorang hamba Tuhan bernama Tim Keller menjelaskan bahwa Barak ini adalah seorang yang beriman. Bagaimana iman Barak? Iman Barak adalah iman yang mendengarkan Tuhan dalam setiap tahap kehidupan dan dalam segala keadaan. Alasan Barak ingin atau meminta Deborah ikut maju bersama-sama dengan dia. Dia rindu mendengar pimpinan Tuhan dalam perjalanan yang tidak mudah dalam peperangan itu. Meskipun dia membawa 900 orang untuk berperang, tapi dia menghadapi 10.000 orang, menghadapi 900 tank perang yang akan dihadapi. Jadi saya akan maju, tapi aku gak yakin bisa maju. Apa yang membuat saya yakin? Saya gak bisa sendirian, saya harus bersama sang nabi ini, yaitu Deborah. Di dalam tahap kehidupannya, di dalam apa yang dia lakukan, Barak mendengarkan Tuhan. Ingin berbicara bahwa Tuhan, aku gak bisa melangkah sendirian. Dan kalau kita melihat Musa juga pernah mengatakan hal yang sama. Tuhan, aku gak mau berangkat kalau engkau gak beserta aku.
Apa yang dikatakan Barak bukanlah sebagai langkah pengecut, tapi langkah iman bahwa ya aku tahu ada kemenangan, tapi tolong yakinkan saya bersama-sama dengan kamu Deborah, aku melangkah dengan iman. Dan yang kedua, iman adalah tetap menunjukkan keberanian dalam menghadapi tantangan yang besar secara manusia. Kalau kita bayangkan Barak, kalau dia benar-benar penakut, dia nggak akan perang. Dia maju bersama Deborah. Deborah, kau maju aja, saya diam di pojokan dan biar 10.000 orang ini perang. Tapi enggak. Kalau kita mendapati ayat selanjutnya yang mengejar Sisera nanti adalah Barak. Jadi iman dari Barak ini adalah dia tetap menunjukkan usaha dan keberaniannya dalam menghadapi tantangan yang besar. Karena dia tahu dia tidak sendirian. Ada 900 kereta besi yang dihadapinya. Bukan perkara yang mudah, tetapi dia bisa mengalahkan prajurit Sisera dengan mudah. Karena dia percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Seringkali kita beriman, tapi kita tidak menunjukkan keberanian. Ya saya beriman kepada Yesus, ya saya beriman kepada Tuhan. Tapi kita tidak berani melangkah. Tapi kita tidak berani mengambil langkah ke depan. Nanti tunggu dulu lah. Semoga ini dibahas dalam pasal-pasal setelahnya tentang Gideon. Kita ini penakut, ya penakut. Kita tidak suka dengan ketidakjelasan. Kita suka yang pasti. Merancangkan masa depan anak, masa depan pekerjaan kita, kehidupan kita ke depan. Kita nggak mau yang nggak pasti. Tapi seringkali yang menghambat kita nggak mau melangkah adalah karena kita terlalu takut dan kita tidak percaya bahwa Tuhan mengatur langkah orang percaya. Kita tidak yakin bahwa Tuhan mengendalikan segala hal. Kita merasa bahwa semuanya masih dalam kontrol kita, semuanya masih dalam kendali kita, sehingga kita nggak mau jalan. Barak meminta Deborah seolah-olah berkata bahwa Tuhan sertailah aku dalam peperangan ini. Dan dia melangkah berperang, mengalahkan 900 kereta besi yang di depannya. Dan yang ketiga adalah iman adalah rendah hati dan tidak mencari kehormatan. Ketika ayat 9 tadi dikatakan bahwa oke, aku akan maju Barak, tetapi ini perhatikan. Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan dan kamu tidak akan mendapatkan kehormatan. Iman bukanlah sesuatu yang kita lakukan supaya kita mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Iman adalah tentang kerendah hatian dan kita tidak mencari kemuliaan dan kehormatan. Ketika kita berani melangkah dalam iman, maka yang kita cari bukan kemuliaan dan kehormatan untuk kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah. Ketika Barak ini meminta bahwa ayo maju bersama-sama aku Deborah. Ya aku akan maju, tapi kamu gak dapat kemuliaan. Barak berkata, gak apa-apa. Ini bukan peperanganku. Aku tidak layak mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Mari kita berangkat berperang. Dan inilah yang bisa menolong kita untuk bagaimana kita beriman di hadapan Tuhan. Kenapa kita tidak berani beriman kepada Tuhan? Mungkin di dalam langkah iman kita masih mencari kehormatan. Saya mau beriman supaya hal itu saya dapatkan. Soalnya kalau itu saya dapatkan, aku jadi lebih bangga, lebih puas. Saya mau melangkah dalam iman. Kalau semua hal besar itu saya dapat. Kalau aku mendapatkan itu, wah saya akan mengalami kemuliaan yang besar. Dan iman itu, iman yang penuh dengan kesombongan, bukan rendah hati. Iman harusnya datang dengan kerendahan hatian, mengakui ketidakbisaan kita, mengakui ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan, dan kita tidak mencari kehormatan. Itulah kenapa Barak berani berangkat berperang, bahwa meskipun dia panglima perang, kemenangannya bukan lagi miliknya. Enggak apa-apa, karena peperangan ini bukan milikku,
peperangan ini adalah peperangannya Tuhan. Di dalam hidup kita milik siapa? Milik Tuhan atau milik kita sendiri? Sehingga ketika semua runtuh, kita kehilangan kehormatan, kita kehilangan kemuliaan, dan kita tidak berani beriman lagi kepada Tuhan. Kita merasa bahwa semua yang kita raih itu karena usaha kita dan bukan karena anugerah Tuhan. Dan kita kecewa kepada Tuhan, kita tidak mau lagi beriman kepadanya, kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena selama ini ternyata iman kita bukan iman yang rendah hati, iman yang penuh dengan kesombongan. Iman yang ingin mencapai segala hal, baik rohani atau non rohani, supaya apa? Supaya kalau aku dapat, biar aku mendapatkan kemuliaan. Biar orang yang biasa mencaci aku paham, ini loh yang benar, aku yang benar, dia salah. Dan itu bukanlah iman. Inilah iman Barak. Iman yang mendengarkan Tuhan dalam segala tahap hidupnya. Iman yang menunjukkan keberanian dalam menghadapi tantangan. Dan iman yang rendah hati sehingga dia tidak mencari kehormatan. Kenapa Barak disebut tokoh iman? Karena di dalam ketidakmampuannya dia berkata bahwa gak apa-apa, aku gak mau sendirian. Gak apa-apa kehormatan ini tidak aku dapatkan. Yang penting adalah aku bersama-sama dengan engkau Deborah. Yang penting aku bersama-sama dengan Tuhan berjalan dalam perangan ini. Dan yang mengejutkan lagi dalam rencana penyelamatan Allah. Kalau kita melihat teks ini, Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Seringkali kita mendapati perempuan ini siapa? Oh, Deborah. Karena Deborah yang paling berani, Deborah yang punya firman Tuhan, dia mengutus Barak, dia yang paling yakin. Apakah Deborah yang bisa mengalahkan Sisera? Mari kita lanjutkan pembacaan kita. Ayat 17 sampai yang ke-22. Di ayat ini kita melihat seorang perempuan biasa yang dituliskan oleh teks Alkitab. Dia adalah seorang perempuan yang mengalahkan Sisera, panglima dari Yabin. Perhatikanlah ayat yang ke-17. Dikatakan ayat 17, tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini? Maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam. Lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Jadi siapa yang mengalahkan Sisera? Yael. Bukan Deborah, Yael. Siapakah Yael? Yael adalah ibu rumah tangga. Yael bukan perempuan atau nabiah seperti Deborah yang dimintai hikmat dan kebijaksanaannya oleh seluruh umat Israel pada waktu itu. Yael adalah orang biasa yang tinggal di rumah, waktu itu belum ada rumah, kemah, yang tinggal di kemahnya dan melakukan kegiatan sehari-hari biasa. Dia seorang ibu rumah tangga yang tiap hari template gitu kan.
Masak, mencuci, setrika, bersihin rumah gitu kan. Ya gitu-gitu. Dan hari itu adalah hari istimewa buat Yael. Tiba-tiba saja Sisera masuk ke rumahnya dan Sisera ingin istirahat karena dia udah lari, mungkin sudah berperang, kecapean, dia melarikan diri dari kejaran musuh dan dia bersembunyi. Di situ dia minta minum, saking lelahnya dia sampai tertidur. Dan disitulah diambil patok dan palu. Mungkin ketika kita membaca teks ini, kok kejam banget ya. Ada pembunuhan yang dituliskan oleh teks. Dalam zaman kuno, rumah mereka itu kemah. Jadi mereka tidak terbiasa tinggal dalam satu tempat dalam kurun waktu yang lama. Nanti kalau sudah ada waktu tertentu, mereka bisa pindah. Jadi ibu-ibu atau ibu rumah tangga terbiasa memegang palu dan patok. Karena kalau rumahnya pindah, kalau kemahnya pindah dan kemahnya berdiri, ya ibu itu atau ibu rumah tangga itu yang mendirikannya. Jadi Yael ini bukan perempuan yang istimewa. Perempuan biasa aja. Yang masak, bersihkan rumah, mungkin biasa membersihkan kloset. Ya biasa, gak ada istimewanya pekerjaannya. Yang kita mungkin sering anggap remeh. Rencana penyelamatan Allah dari Deborah, Barak kepada Yael. Rencana penyelamatan yang tidak kita duga. Kita berpikir bahwa kalau Deborah sebagai nabiah mungkin dia akan mengalahkannya. Oh ternyata dia mengutus Barak. Barak maju berperang karena dia seorang panglima perang mungkin dia akan memenangkannya. Oke dia takut, dia pergi bersama Deborah. Dan mungkin dia akan yakin dan mengalahkannya. Ternyata belum. Sisera lari dan masuk ke kemah seorang perempuan bernama Yael. Yael ini bukan orang Israel murni. Dia half blood, percampuran antara suku non Israel. Allah punya rencana penyelamatan yang tidak sama dengan apa yang kita mau. Seringkali kita punya rencana sendiri kan. Rencana untuk hidup kita, rencana untuk masa depan kita, rencana untuk menyelamatkan masalah kita, rencana untuk memberikan masa depan buat anak kita dan mungkin pasangan hidup kita, bahkan keluarga kita. Rencana dalam pekerjaan kita bisa membuat rencana. Tapi rencana Allah kadangkala mengejutkan kita. Berbeda dari semua rencana yang kita susun dan kita atur. Kalau kita mengacu pada 3 hakim sebelumnya, Otniel, Ehud dan juga Samgar. Mereka semua panglima perang, terbiasa membawa pedang. Rasanya kalau mereka menjadi hakim, pantas kita merasa aman. Tapi kali ini kemenangan didapatkan oleh umat Allah. Rencana keselamatan itu terjadi di dalam seorang ibu rumah tangga. Pesan sedikit saja. Ibu rumah tangga jangan merasa minder kalau masak. Jangan merasa minder kalau hanya bersihin rumah. Ibu rumah tangga juga bisa dipakai Tuhan. Yael contohnya. Nanti satu kali ada Sisera masuk. Ya nggak tahu Siseranya siapa. Patok aja. Ini menjelaskan kepada kita bahwa rencana Allah berbeda dengan kita. Seringkali ketika rencana Allah berbeda dengan kita, apa yang timbul dalam perasaan kita? Kita nggak terima, kita merasa marah, alih-alih kita tunduk dan menyerah, kita malah beralih untuk berontak kepada Tuhan. Kita takut, kita gentar, kita seperti di awal tadi, kita berusaha ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Rencana Allah berbeda ternyata. Rencana Allah membawa kita untuk kembali diam. Dan melihat bahwa, wah rencanamu, anugerahmu sungguh mengejutkan aku. Disinilah kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Jika Allah selalu mengejutkan umatnya dengan rencananya yang penuh anugerah. Kenapa kita tidak bisa bersuka cita atas rencana tersebut? Disuruh bertobat, marah. Dilayani, nggak terima. Kurang. Diberikan pelayanan ini, kurang. Nggak mau, aku maunya yang ini. Seolah-olah kita punya rencana sendiri. Tuhan, kalau kamu mau menyelamatkan aku, rencananya gini loh. A, B, C, D, E, begini. Kalau enggak gini, ini bukan Tuhan. Tapi Tuhan rencananya berbeda, berkelok-kelok.
untuk mengoreksi motivasi hati kita, supaya kita kembali diam dan melihat bahwa betapa menakjubkannya Allah dalam hidup kita masing-masing. Dan jika benar Allah kita bisa atur dengan rencana kita, siapakah yang Allah? Siapakah yang manusia? Kita mengatur Tuhan dengan kehendak kita sendiri. Dan kita tidak terkejut akhirnya. Kalau kita tidak terkejut akan anugerahnya, ya aku tahu pola setelahnya. Aku tahu pola setelahnya. Aku tahu pola setelahnya. Aku tahu pola setelahnya. Dan apa yang terjadi? Setelah Ehud mati, mereka melakukan apa yang jahat. Setelah pola terjadi demikian, aku paham. Aku akan berbuat dosa lagi dan aku tahu Tuhan akan mengampuni aku. Kita meremehkan anugerah Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kadang kita terbiasa mengontrol Tuhan dengan pikiran kita, dengan logika kita, dengan rencana kita. Kita tidak berserah, bersandar pada rencana penyelamatan Allah yang mengejutkan itu. Dan ini akan membawa kita pada poin yang terakhir. Apa yang dilakukan oleh Deborah, Barak, dan Yael, semuanya itu di dalam rencana siapa? Untuk siapa dan kepada siapakah semua kemenangan itu ada. Mari perhatikan poin yang ketiga tentang kemuliaan. Kita membaca ayat 23 dan 24. Perhatikanlah ayat 23 dan 24. Kita baca ayat yang terakhir ini bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Amin. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin. Siapa yang mengalahkan Yabin, raja orang Kanaan itu? Allah. Dan kalau kita meneliti teks bacaan kita tadi, kita melihat berkali-kali Allah yang berperang, Allah yang memenangkan pertarungan, dan Allah selalu menjadi tokoh utama dalam setiap peperangan tersebut. Bukan Deborah, bukan Barak, bahkan bukan Yael. Allah yang menjadi tokoh utama dalam Hakim-Hakim pasal 4 ini. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa kepada siapakah kemuliaan itu akan berlabuh? Hanya kepada Tuhan. Peperangan ini adalah peperangan yang Allah izinkan. Peperangan ini adalah peperangan Allah yang menangkan. Mengutus orang-orang untuk supaya mengerjakan. Tapi Allah menjamin dengan kemenangan. Semuanya kembali kemuliaannya hanya kepada Tuhan. Ketika kita gak bisa mendapati bahwa semua dalam hidup kita adalah kemuliaan untuk Tuhan. Soli Deo Gloria, maka kita lupa kenapa saya harus hidup benar. Kenapa saya harus tidak korupsi? Kenapa saya harus hidup jujur? Kenapa saya harus berbohong? Kenapa saya harus mencontek? Sepertinya semuanya biasa saja. Kan kemuliaan untuk saya bukan Soli Deo Gloria, bukan kemuliaan untuk Tuhan. Kemuliaan untuk diriku kan? Dan inilah yang terjadi. Kenapa di ayat 1 tadi mereka kembali melakukan siklus dosa? Karena mereka merasa menang. Aku udah menang kok. Peperangan ini kan peperangan bangsa kita. Dan kita udah menang. Hakimnya kan hakim yang sudah kita tahu bersama-sama. Kita sudah menang. Dan ketika hakim itu mati, dan mereka kembali melakukan hal yang jahat. Dan ini disebut dengan sindrom merasa menang. Sindrom yang membuat kita lengah, lalai, untuk tidak bergantung kepada Tuhan. Sindrom yang membuat kita, kenapa saya harus bergantung sama Tuhan? Kan saya sudah menang. Kan musuh sudah kalah. Kita sudah bebas. Kenapa saya harus berharap kepada Tuhan? Ketika musuh sudah kalah, maka nggak ada lagi kesukaran. Oh, ini artinya saya bebas berbuat dosa lagi. Ketika ada hakim di tengah-tengah kita, oh tenang, ada yang menolong kita. Dan ketika hakim itu mati, kita, waduh, nggak perlu ketenangan lagi dari Tuhan. Dari manusia saja kita perlukan. Kita nggak bergantung kepada Tuhan. Dan di saat kapan kita merasakan sindrom ini?
sindrom merasa menang. Kita merasa menang ketika kita sudah punya jabatan yang tinggi di pekerjaan kita. Kita merasa menang saat kita sudah mencapai target dalam bisnis kita. Kita merasa menang saat segala perjuangan kita membuahkan hasil. Kita merasa menang saat doa kita dijawab. Saat sakit kita disembuhkan. Saat masalah kita diselesaikan. Dan tanpa sadar kita merasa menang dan kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Semua masalah sudah selesai. Semua masalah sudah beres. Ya mungkin ke gereja, mungkin berdoa. Tapi tidak ada rasa bergantung. Karena yang selama ini dia hanya bergantung kepada apa? Bagaimana semuanya ini bisa terjawab. Semua masalahku selesai. Semua sakitku sembuh. Semua doaku terjawab. Dan ketika semuanya tergenapi maka ya sudah menang, selesai, beres. Dan kita nggak perlu lagi bergantung kepada Tuhan. Dengan kata lain, sudah ada kemuliaan terjadi kok dalam diriku. Sudah, uangku sudah banyak, sakitku sudah sembuh, doaku sudah dijawab, semua keinginanku tergenapi, masalahku sudah selesai, aku menang. Sudah, menang. Kita nggak bergantung kepada Tuhan, kita nggak perlu berharap kepada Tuhan, bahkan mungkin kita tidak beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita tidak merasakan kemuliaan dari Tuhan. Kemuliaan apa yang mempesona kita? Kemuliaan yang mempesona kita adalah semua kemenangan yang kita dapat tadi. Harta yang kita dapat, penyakit yang disembuhkan, semua keinginan yang dijawab, semua masalah yang selesai. Itu mempesona mata kita dan hidup kita seolah-olah kita, ya sudah selesai, aku gak perlu Tuhan lagi. Apa itu soli Deo Gloria? Gak ada kemuliaan Tuhan. Buat diriku sendiri kemuliaan itu. Disinilah kita perlu melihat. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kemuliaan yang Tuhan akan berikan nanti pada saat kita kembali berjumpa dengan Allah. Tapi kita bisa mencicipinya sekarang. Sedikit demi sedikit cicipan surga itu kita bisa rasakan. Jadi kalau kita merasa hidup ini adalah, kita ini adalah umat Allah. Maka hidupmu punyanya Tuhan. Peperanganmu, peperangannya Tuhan. Kemenanganmu adalah kemenangan yang Tuhan kerjakan. Jika semua yang kita lakukan adalah kepunyaan Tuhan, maka kemuliaannya adalah untuk Tuhan. Kemuliaan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, apapun yang kita lakukan, kita mungkin boleh bersuka cita, berbangga diri boleh. Tapi kita harus mengembalikan ini untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untukku. Mengapa? Rasul Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi. Hidup kita yang sudah ditebus untuk Kristus, bukan untuk kita lagi, tapi untuk memuliakan Tuhan saja. Jadi ketika kita mengalami penindasan di pekerjaan kita, dalam hidup kita, mari kita berseru kepada Tuhan. Dan kita mengingat rencana penyelamatan Allah mungkin berbeda dengan apa yang kita mau. Dan kadang-kala terjadi mengejutkan kita. Dan mengingat bahwa semua yang terjadi adalah untuk memuliakan Tuhan. Mungkin pertanyaan kita, di bagian mana memuliakan Tuhan? Hidupku berantakan, keluargaku tidak harmonis, pekerjaanku tidak mapan. Bagian mana yang memuliakan Tuhan? Jika kita berpikir bahwa kemuliaan Tuhan itu hadir dalam hal yang istimewa, kita lupa bahwa teks ini menghadirkan Yael, perempuan biasa yang memuliakan Tuhan. Kadangkala kemuliaan Tuhan hadir dalam hal yang biasa-biasa aja. Saat kita nyapu, ngepel, bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, melakukan semuanya dengan tulus hati untuk kemuliaan Tuhan. Itulah memuliakan Tuhan. Kadangkala kita masih mengalami penindasan. Tapi jika penindasan itu Tuhan hadirkan untuk mengkoreksi hati kita, bersyukur. Ini anugerah yang Tuhan berikan buat kita masing-masing. Jadi hari ini marilah kita belajar
dari Hakim-Hakim pasal 4. Tuhan menghadirkan kemenangan yang mengejutkan buat bangsa Israel. Penindasannya terjadi, rencana penyelamatan terlaksana, dan kemuliaan untuk Tuhan terus ditegakkan. Pertanyaan terakhir buat kita semua. Hidup kita untuk siapa? Untuk memuliakan diri kita sendiri atau memuliakan Allah? Pekerjaan yang kita punya, bisnis yang kita punya, pelayanan yang kita punya, rumah tangga yang kita punya, untuk siapa sih itu semua? Apakah supaya kita terpandang, supaya kita dianggap baik, atau untuk memuliakan Tuhan? Mari kita tutup Alkitab kita. Sembari merenungkan, kenapa saya harus menyerahkan hidup kita semua ke dalam tangan Tuhan? Mari kita mengingat Injil Kristus Yesus. Bukankah seharusnya kita semua mati binasa, bukan? Karena dosa kita, bukan hanya perbuatan, tapi motivasi, bahkan natur dosa kita selalu membawa kita untuk jauh daripada Tuhan. Seharusnya kebinasaan adalah bagian kita. Tapi entah kenapa rencana keselamatan Allah terjadi begitu mengejutkan. Di saat semua kepercayaan mengajarkan bahwa keselamatan hanya bisa terjadi oleh usahamu, tapi Engkau menghadirkan anugerah yang mengejutkan buat kami. Ternyata Engkau mengerjakan itu semua di kayu salib buat kami orang berdosa. Seharusnya kami seperti Sisera yang dipatok, yang mengalami kematian oleh karena paku. Tapi Kristus naik di kayu salib, mengalami paku untuk memberikan kemenangan atas dosa dalam hidup kita masing-masing. Jika Tuhan sudah membayar lunas hidup kita masing-masing, kenapa kita masih enggan untuk memuliakan Tuhan? Apakah Anda masih merasa hidup ini milikmu? Apakah Anda masih berhak untuk mengklaim bahwa ini milikku sendiri? Ini bukan karena anugerah Tuhan. Tidak ada campur tangan Tuhan dalam hidupku. Mari ingatlah anugerahnya yang mengejutkan datang dalam hidupmu. Mungkin datang dengan cara menindas engkau, membuat engkau gak berkutik lagi, yang hanya bisa membuat engkau mendongak ke atas berharap kepada Tuhan saja. Tapi rencana penyelamatan Allah membuat kita melihat bahwa betapa mulianya Tuhan untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita juga beroleh bagian dalam kemuliaannya kelak. Saya tidak tahu bagaimana hidup kita akhir-akhir ini. Apakah kita sedang merasa tertindas oleh situasi? Tertindas oleh kondisi dalam hidup kita? Kita merasa segala keadaan di sekitar kita sedang berjalan tidak baik-baik saja. Bahkan mungkin buruk kita namakan. Kita gak punya ketenangan. Mari kita mengingat rencana penyelamatan Allah buat umatnya. Tidak sama dengan apa yang kita mau. Berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Jika mungkin rencana-rencana yang kita lakukan semuanya terjadi berantakan, melenceng, bahkan mungkin Allah mengejutkan kita, bersyukurlah dan berharaplah kepada Tuhan. Biarlah kehendak dan rencanamu yang jadi dalam hidup kami. Dan mari mengingat bahwa kemuliaan di dalam hidupku adalah mengerjakan kehendak-Mu Tuhan. Mari kita berdoa.